Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan membahas tentang Return on Equity atau ROE. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah membahas tentang Return on Asset atau ROA. Silakan buat teman-teman untuk melihat di video saya sebelumnya. Oke, di sini apa sih itu ROE? Return on Equity atau ROE adalah indikator yang mengukur sejauh mana suatu bisnis mampu mengelola permodalan dari para investornya. Kemudian di sini untuk rumus ROE yaitu laba bersih dibagi dengan ekuitas, yang mana hasilnya dalam bentuk persentase. Kemudian berapa nilai ROE yang baik? Ditinjau dari nilai standar ROE yang baik yaitu harus di atas nilai 8,32%. Jika nilai tersebut di atas 8,32%, berarti nilai ROE dapat dikategorikan baik. Dan sebaliknya, jika nilai ROE berada di bawah 8,32%, berarti nilai ROE tersebut dapat dikategorikan tidak baik. Jadi buat teman-teman yang ingin membeli saham, lihat nilai ROE-nya. Kalau di atas 8,32%, berarti saham itu baik untuk investasi jangka panjang ya. Kemudian di sini, kenapa ROE itu penting? ROE adalah metrik penting bagi investor untuk mengevaluasi peluang investasi yang menguntungkan. Perusahaan dengan ROE yang lebih tinggi menarik lebih banyak investor karena hal ini menunjukkan bahwa mereka lebih baik dalam mempertahankan laba dari ekuitas pemegang saham. Kemudian, bagaimana jika ROE negatif? Perusahaan yang memiliki return on equity yang rendah atau bahkan negatif akan terklasifikasikan sebagai perusahaan yang kurang baik dalam menghasilkan income-nya atau pendapatannya. Kenaikan return on equity biasanya diikuti oleh kenaikan harga saham perusahaan tersebut. Kemudian di sini bagaimana membaca ROE? Nah, di sini singkatnya rumus ROE adalah net income dibagi dengan ekuitas. Di sini bisa kita lihat untuk perusahaan A, net income-nya 30 juta, kemudian ekuitasnya 200 juta rupiah. Kemudian untuk perusahaan B, net income-nya 25 juta, kemudian ekuitasnya 150 juta rupiah. Nah, dari perusahaan A dan B ini bisa untuk kita lihat untuk ROE-nya itu lebih bagus di perusahaan B, teman-teman. Walaupun di sini net income dan ekuitasnya itu lebih kecil, tetapi nilai hasil ROE-nya itu lebih besar ketimbang perusahaan A. Oke, sekarang kita akan membahas cara menghitung ROE untuk investasi saham ya. Di sini saya akan menggunakan saham Smartfren, teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah membuatkan tabel yaitu perhitungan ROE. Nah, saham Fren kuartal kedua tahun 2021. Nah, di sini sudah ada laba bersih, kemudian ekuitas, dan juga perhitungan ROE-nya. Nah, bagaimana cara kita untuk melihat laba bersih dan ekuitas? Kita bisa melihatnya di laporan keuangan. Untuk kita melihatnya, kita bisa masuk di Chrome, kemudian di sini kita ketik saja IDX atau Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya di sini kita cari saja di perusahaan tercatat. Kemudian kita klik saja laporan keuangan dan tahunan, teman-teman. Nah, di sini ada jenis laporan keuangan dan laporan tahunan. Di sini untuk kita melihat yang triwulan atau kuartal, kita klik saja yang laporan keuangan. Kemudian di sini kita pilih saja tahun berapa. Nah, di sini tadi tahun 2021. Kemudian untuk triwulannya triwulan 2 atau kuartal kedua. Kemudian kita klik saja cari. Maka akan muncul saham-saham, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan kode saham yaitu Fren. Oke, kemudian kita klik saja cari. Maka akan muncul seperti ini. Kemudian di sini kita klik saja yang ini, teman-teman. PT Smartfren Tbk 30 Juni 2021 ini ya. Maka akan muncul seperti ini nantinya. Nah, untuk kita melihat laba bersih dan juga ekuitas, kita bisa masuk di laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi. Kita hanya berfokus di kedua laporan tersebut saja, teman-teman. Nah, untuk kita melihat laba bersih, kita bisa masuk di laporan laba rugi ya. Nah, ini adalah laporan laba rugi. Oke, di sini bisa kita lihat, teman-teman, untuk kita melihat laba bersihnya. Nah, di sini ada rugi tahun berjalan. Nah, ini ya, teman-teman. Bisa kita lihat di sini ruginya yaitu 451 miliar ya.
Nah, inilah angka yang kita akan masukkan ke sini nantinya teman-teman, laba bersih. Adapun angka yang kita masukkan yang ini ya, 451906 ini, karena di sini ada 2. Nah, kepentingan non pengendali ini kita nggak usah masukin ya. Jadi yang kita masukin yang 451906 ini teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan laba bersih, langkah yang kedua yaitu kita mencari ekuitas. Nah, untuk kita mencari ekuitas, kita bisa masuk di laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan di bagian ekuitas, teman-teman. Nah, ini ya, jumlah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Nah, jadi di sini kita ambil yang ini ya. Yang ini, bukan yang jumlah ekuitas ini, teman-teman, tapi yang ini 12.608.964 ini ya. Kemudian kita masukkan saja di sini. Nah, setelah kita mengetahui laba bersih dan ekuitas, selanjutnya tinggal kita hitung saja ROA-nya, yaitu dengan rumus laba bersih dibagi dengan ekuitas. Maka di sini akan didapatkan minus 0,0358. Nah, ini masih dalam bentuk desimal ya. Kita ubah menjadi persentase, maka di sini tinggal kita kali saja dengan 100% ya. Maka nantinya akan muncul nilai ROE-nya yaitu minus 3,58%, teman-teman. Nah, itu kalau kita ingin menghitung manual ya. Sedangkan di sini ada kabar baik, di aplikasi Ajaib itu langsung ada nilai ROE-nya, teman-teman. Jadi tidak perlu untuk kita menghitung nilai ROE manual seperti ini. Jadi langsung bisa untuk kita dapatkan minus 3,58%. Nah, bagaimana cara kita melihatnya? Kita masuk saja di aplikasi Ajaib atau di website Ajaib. Nah, di sini saya menggunakan website Ajaib. Selanjutnya kita cari saja saham Smartfren. Di sini karena saya mencontohkan saham Smartfren, jadi kita buka saja. Selanjutnya di sini kita klik saja yang ini, case statistik ini ya. Nah, kemudian di sini bisa untuk kita lihat di kuartal kedua di tahun 2021. Nah, di sini bisa untuk kita lihat nilai ROE-nya, teman-teman. Bisa kita lihat di sini di kuartal kedua tahun 2021 yaitu minus 3,58%, yaitu sama saja seperti angka yang kita cari dengan hitungan manual tadi, teman-teman. Jadi di aplikasi Ajaib kita tidak perlu untuk menghitung manual karena di sini nantinya akan ada langsung nilai ROE-nya. Begitupun untuk nilai ROA, GPM, OPM, NPM dan lain sebagainya. Jadi tinggal kita analisis saja dari tahun ke tahun apakah nilai ROE-nya naik atau turun untuk kita menilai sebelum kita membeli saham tersebut, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat tadi berapa nilai acuan ROE yaitu 8,32%. Nah, ini acuan saja ya, teman-teman. Semakin tinggi nilai ROE itu semakin bagus. Nah, di sini saya sarankan buat teman-teman yang ingin investasi saham jangka panjang, pilihlah perusahaan yang ROE-nya itu positif, minimal yaitu 8,32%, agar nantinya saham teman-teman itu di masa yang akan datang itu mengalami kenaikan ya. Nah, tapi di sini semua keputusan tergantung di teman-teman. Di sini saya hanya memberikan video pembelajaran saja buat teman-teman semua sebelum membeli atau menganalisis saham untuk jangka yang panjang. Oke teman-teman, jadi begitulah penjelasan tentang return on equity dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini. Sekian video sekali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.